Kita sehat, keluarga bahagia. Halo, saya Dr. Wins, dokter spesialis ortopedi. Kali ini kita akan membahas topik tulang ada berapa jenis. Mari kita mulai. Tulang adalah salah satu elemen paling penting dalam struktur tubuh manusia dan hewan. Mereka bukan hanya memberikan bentuk dan dukungan, tetapi juga berperan dalam berbagai fungsi biologis yang vital. Namun, tahukah Anda bahwa tidak semua tulang itu sama? Dalam video ini, kita akan menjelaskan berbagai jenis tulang yang ada di dalam tubuh kita, serta fungsinya, berdasarkan informasi dari jurnal. Sebelum kita membahas berbagai jenis tulang, penting untuk memahami apa tulang. Apa itu tulang? Tulang adalah jaringan hidup yang terdiri dari sel-sel matriks ekstraseluler dan mineral. Dalam tubuh manusia dewasa terdapat sekitar 206 tulang yang membentuk rangka. Namun jumlah ini bisa bervariasi tergantung pada usia dan kondisi kesehatan individu. Klasifikasi tulang dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria termasuk bentuk, fungsinya, dan mikrostruktur. Dalam konteks yang lebih luas, kita dapat membagi tulang menjadi 4 kategori utama: tulang panjang, tulang pendek, tulang datar, dan tulang tidak teratur. 1. Tulang panjang adalah tulang yang lebih panjang dibandingkan dengan lebar dan tebal. Mereka biasanya memiliki bagian tengah yang disebut diafisis dan kedua ujung yang lebih lebar disebut epifisis. Contoh tulang panjang termasuk tulang paha, bahasa latinnya tulang femur, tulang lengan atas yaitu humerus, dan tulang betis yaitu fibula. Fungsi utama dalam tulang panjang adalah untuk mendukung berat badan dan memungkinkan pergerakan. Mereka juga merupakan tempat di mana sumsum tulang berada yang memproduksi sel-sel darah. 2. Tulang pendek. Tulang pendek memiliki dimensi yang hampir sama dalam hal dan lebar, memberikan kekuatan dan stabilitas. Contohnya, tulang pendek termasuk tulang pergelangan tangan, yaitu karpal, dan tulang pergelangan kaki, yaitu tarsal. Tulang pendek memungkinkan pergerakan yang fleksibel dan sering terlibat dalam fungsi motorik dan kompleks. 3. Tulang datar. Tulang datar memiliki pergerakan yang luas dan datar, berfungsi terutama sebagai pelindung bagi organ-organ vital atau sebagai tempat melekatnya otot. Contoh tulang datar meliputi tulang tengkorak, tulang dada, sternum, dan tulang rusuk. Fungsi utama tulang datar adalah memberikan perlindungan dan dukungan tambahan untuk organ-organ di sekitar. Mereka sering ditemukan di daerah yang memiliki resiko tinggi terhadap cedera dan trauma. 4. Tulang yang tidak teratur. Seperti namanya, tulang tidak teratur memiliki bentuk dan ukuran yang beragam. Tidak dapat dikategorikan sebagai tulang panjang, tulang pendek, ataupun datar. Contoh tulang tidak teratur termasuk tulang belakang, vertebra, dan tulang panggul, yaitu pelvis. Tulang tidak teratur seringkali berfungsi untuk memberikan dukungan struktur yang kompleks dan perlindungan bagi sumsum tulang dan organ. Fungsi setiap tulang. Setelah mengetahui jenis-jenis tulang, mari kita bahas lebih dalam mengenai fungsi masing-masing jenis tulang. Tulang panjang, selain sebagai penjaga tubuh, tulang panjang juga memainkan peran dalam gerakan. Ketika otot menarik tulang panjang, tulang tersebut bergerak, memungkinkan berbagai aktivitas fisik. Selain itu, sumsum tulang merah yang terdapat di dalam tulang panjang berfungsi untuk memproduksi sel darah merah, yang penting untuk transportasi oksigen dalam tubuh. Lalu ada tulang pendek, dengan bentuk yang lebih kompak dan kuat. Tulang pendek menawarkan fleksibilitas dan stabilitas, khususnya di area yang memerlukan mobilitas seperti pergelangan tangan dan kaki. Mereka juga membantu dalam menyerap guncangan dan tekanan yang terjadi pada saat kita bergerak.
Lalu tulang datar. Tulang ini tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga sebagai tempat lekat yang ideal bagi otot-otot. Contohnya, otot-otot yang menggerakkan lengan dan kaki akan terhubung pada tulang datar seperti sternum dan tulang belakang, memfasilitasi berbagai gerakan dan aktivitas sehari-hari. Tulang tidak teratur. Tulang-tulang ini memiliki fungsi yang sangat spesifik dan kompleks, terutama menjaga postur tubuh dan menyokong berat badan. Vertebra misalnya melindungi sumsum tulang belakang yang memainkan peran penting dalam sistem saraf pusat, sementara tulang panggul berfungsi sebagai tempat bertemunya tulang bawah. Ini juga mendukung berat tubuh di bagian bawah. Proses pembangunan dan perubahan tulang. Tulang bukanlah struktur statis, mereka mengalami perubahan yang seiring dengan waktu. Dalam proses yang dikenal sebagai remodeling tulang, tubuh terus membangun dan menghancurkan jaringan tulang. Proses ini melibatkan sel-sel yang dikenal sebagai osteoblas, sel pembentuk tulang, dan osteoklas, sel perusak tulang. Remodeling tulang sangat penting untuk menjaga kepadatan tulang dan kesehatan secara keseluruhan. Misalnya, ketika seseorang melakukan latihan beban, tekanan pada tulang merangsang osteoblas untuk membentuk lebih banyak tulang, yang membantu meningkatkan massa tulang. Sebaliknya, jika tulang tidak mendapatkan cukup stres dalam aktivitas fisik, osteoklas dapat mengambil alih dan menggusur massa tulang, meningkatkan resiko osteoporosis dan patah tulang. Kesehatan tulang dan pencegahan penyakit. Menjaga kesehatan tulang sangat penting, terutama seiring bertambahnya usia. Faktor-faktor seperti pola makan, aktivitas fisik, dan gaya hidup memainkan peran penting dalam kesehatan tulang. Diet yang kaya kalsium dan vitamin D sangat dianjurkan untuk mendukung kesehatan tulang dan kepadatan tulang. Kalsium dapat ditemukan dalam produk susu, sayuran hijau, dan makanan laut. Sementara vitamin D dapat diperoleh dari sinar matahari dan suplemen. Olahraga juga sangat penting, terutama latihan berbasis beban yang membantu memperkuat tulang. Menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan konsumsi alkohol berlebihan juga dapat membantu menjaga kesehatan tulang. Kesimpulan, dengan mengetahui berbagai jenis tulang yang ada di dalam tubuh kita, kita dapat lebih menghargai peran penting yang dimainkan oleh tulang dalam kehidupan sehari-hari. Dari tulang panjang, pendek, dan datar, hingga tidak teratur, masing-masing memiliki fungsi dan peran spesifik yang mendukung kesehatan kita secara keseluruhan. Tulang bukan hanya struktur keras yang menopang tubuh kita, tetapi mereka juga berfungsi untuk melindungi organ vital, memproduksi sel darah, khususnya sel darah, dan menyimpan mineral penting. Oleh karena itu, menjaga kesehatan tulang harus menjadi prioritas kita, terutama di masa-masa modern di mana risiko penyakit tulang semakin meningkat. Sebagai penutup, mari kita jaga kesehatan tulang kita dengan jalur pola makan yang baik, olahraga teratur, dan gaya hidup sehat. Tulang yang kuat adalah fondasi dari tubuh yang sehat dan bugar. Silakan tulis di kolom komentar. Saya Dr. Win, spesialis ortopedi. Sampai berjumpa kembali di topik menarik selanjutnya. Kita sehat, keluarga bahagia.